يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Belakangan ini bermunculan ustadz-ustadz muda yang menisbatkan dirinya sebagai da'i salafi. Bahkan sebagian da'i muda tersebut latar belakang pendidikannya dari universitas umum. Tetapi saya merasa penjelasan da'i muda tersebut cukup menarik dan bagus. Menurut saya yang awam, apakah boleh saya menuntut ilmu kepada da'i muda tersebut? Jelas tidak boleh. Kan penanya sudah mengatakan awam. Bagaimana mungkin antum mengatakan menilai cukup menarik dan bagus? Apakah di dalam Islam penilaian orang awam itu diterima? Tidak boleh. Yang menilai, yang menetapkan ahli ilmu. Allah memuji para sahabat dan menetapkan para sahabat utul ilm. Nabi yang menetapkan para sahabat agar menjadi da'i. Beliau bersabda, liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Andai penanya tahu seperti yang saya tahu, tentu dia tidak akan mengatakan demikian. Dan dia akan sejauh-jauhnya dari para da'i ini. Sebagaimana masyrik dan maghrib. Gitu. Sejauh masyrik dan maghrib. Karena penanya tidak tahu, itu namanya retorika. Tidak boleh. Ini salah satu musibah dalam dakwah ini. Bermunculan apa yang saya katakan tadi, ruwaibidah. Bukankah tadi sudah saya bacakan ayatnya? Bahwa yang menjadi da'i orang yang berilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan penuh dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak berilmu tahu dengan hikmah, tahu dengan mau'izatil hasanah, apalagi wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana mungkin mengamalkan ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin atas dasar ilmu. Tidak boleh. Karena itu perkataan penanya tidak dianggap di dalam Islam. Walaupun banyak yang mengatakan seperti tidak boleh. Kalau dalam ilmu umum saja, misalnya antum kuliah kedokteran sampai lulus, yang menyatakan antum dokter siapa? Dokter juga. Saya bisa nggak bilang antum, oh dokter nih, pakaiannya pakaian dokter? Nggak bisa. Saya yang bukan dokter nih, mudah aja saya beli buku-buku kedokteran, saya baca, catat-catat, lalu saya ceramah kedokteran.
Berapa lama saya bisa mempertahankan kebohongan saya? Sejenak orang yang ahlinya akan tahu ini bukan dokter, ini dokter palsu dia. Dokter gadungan. Itu dalam ilmu umum. Bagaimana dalam ilmu din? Tentu jauh lebih besar yang berkaitan dengan surga dan neraka, yang berkaitan antara hidayah dan kesesatan. Dalam ilmu umum saja, orang awam tidak boleh menilai seseorang, nggak boleh. Yang menyatakan dia dokter dan boleh buka praktek siapa? Orang yang ahlinya. Boleh sembarangan dia sudah lulus kedokteran langsung praktek? Boleh. Berapa banyak yang tertangkap karena praktek yang salah? Itu dalam ilmu dunia. Karena berbahaya bagi manusia. Dia belum ahlinya, belum pantas praktek, masih kurang. Membahayakan nyawa manusia. Ilmu agama lebih dari itu. Mematikan hati orang, menghancurkan agama, mencoreng nama Islam, merendahkan Islam. Apalagi menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, sangat besar sekali. Ilmu itu harus dipelajari dan bukan sehari dua hari, berpuluh tahun. Orang alim, kata ulama, apabila tidak disaksikan kealimannya oleh orang alim juga, maka dianggap dia tidak ada. Itu dalam Islam. Dianggap tidak ada. Harus ada yang menyaksikannya, dia alim. Kan harus ada yang menyaksikan dia seorang dokter, orang alim, bahkan lebih alim dari dia. Ini dokter, berlebih kurang. Nanti dia mau belajar lagi untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Nanti ada lagi penyakit dalam bidang apa? Kan begitu seterusnya. Dalam dakwah salafiyah tidak seperti itu, ikhwan, khususnya penanya. Ini hanya ada di manhaj yang bukan manhaj salaf. Karena mereka ini berangkat sebagiannya dari firqah sesat. Dan saya tahu sebagiannya lama mereka berada di firqah itu. Kemudian mereka mengikuti pengajian-pengajian sunnah. Walaupun semuanya mengatasnamakan sunnah juga. Tapi firqah sesat yang pernah mereka singgah di situ dan mempunyai rumah tempat tinggalnya di situ, itu sangat membekas. Karena di antara firqah sesat itu pengajarannya sekarang belajar, besok mengajar, lusa berfatwa. Ini sangat berbahaya. Karena salah satu kebesaran, kekuatan Islam adalah ilmu. Islam tegak dengan ilmu.
Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau katakan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Dasarnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Allah mewajibkan dua golongan manusia dalam ayat ini. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Pertama, orang yang tidak tahu belajar, bertanya dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tahu, mengajar, menjawab dan seterusnya, orang alim. Ya. Jangan ada lagi penilaian seperti ini. Ini tidak berada di atas manhaj salaf. Serahkan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Sebagaimana dalam ilmu-ilmu umum, antum kembalikan kepada ahlinya. Apa antum kalau motor antum rusak, antum bawa ke restoran, kemana antum bawanya? Bengkel. Begitu, apalagi din ini besar, dinul Islam. Ini yang sangat diperangi oleh kaum salaf. Al-Imam Malik tidak pernah berfatwa, bersoal jawab, kecuali setelah diizinkan oleh dua orang gurunya. Bahkan dalam sebagian riwayat banyak orang mengizinkannya. Kalau sekarang ini siapa yang mengizinkan mereka ini? Siapa yang menyaksikan mereka ini? Berilmu atau tidak, dakwah. Ini sangat berbahaya di dalam Islam. Seorang harus menuntut ilmu, belajar, berilmu, berdekat dengan ahli ilmu, dan disaksikan oleh ahli ilmu, dan diperintah oleh ahli ilmu untuk mengajar. Ini din, agama. Kata orang bertanya kepada Imam Malik, kalau dua orang gurumu yang mengizinkanmu untuk berfatwa itu melarang, engkau akan berhenti? Saya berhenti. Lihat Imam Malik. Tidak akan bergerak kecuali setelah diizinkan oleh orang yang gurunya. Dan itu tradisi dan adab kaum salaf. Bukan seperti sekarang, ngajar, kemudian bersoal jawab, berfatwa. Siapa yang mengizinkan dia mengajar? Lebih dari itu, siapa yang mengizinkan dia bersoal jawab? Soal jawab itu fatwa. Maka yang patut kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Tapi ada kabar gembira bahwa sebagian pemuda-pemuda kita yang tidak masuk dalam kelompok Roibidah ini belajar dan belajar. Dari anak-anak kita yang memang betul-betul belajar. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ada orang-orang yang berilmu, lebih berilmu lagi dari kita.
yang mendakwakan dakwah yang besar ini, dakwah salafiyah, bukan didakwakan oleh Ruwaibidah. Dan ini banyak sekali menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, padahal itu bukan dakwah salafiyah. Karena manhaj salaf yang tertinggi adalah manhaj ilmiahnya. Karena Islam tegak dengan ilmu.